Itu dia. Terus yang kedua adalah penetration pricing, berlawanan dengan strategi di atas gitu. Jadi strategi ini menetapkan harga produk yang serendah-rendahnya. Hal ini maksudkan untuk mencapai volume penjualan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini misalnya strategi seperti ini dapat diterapkan apabila kondisi persaingan sangat ketat. Ingat ya, sangat ketat. Kalau tadi scream pricing, tidak banyak saingan, bahkan nyaris tidak ada gitu. Jadi suka-suka dia bisa naikkan harga sesuka hati gitu. Kalau di sini penetration pricing, saingannya itu sangat ketat gitu. Kondisi pasar mudah menunjukkan kejenuhan. Dengan harga yang rendah, pemasar bermaksud dapat menguasai pasar gitu dan meningkatkan pangsa pasarnya gitu. Jadi ketika misalnya mereka membuatkan harga serendah-rendahnya, ya pasti dong masyarakat menginginkan produk mereka gitu. Jadi untuk memenangkan kompetisi pasar itu atau menguasai pasar itu, ya salah satunya memang dengan harus biaya rendah atau low cost gitu. Itu dia. Selanjutnya adalah mempertimbangkan kebijakan pemasaran perusahaan gitu. Jadi tahap selanjutnya dalam prosedur penentuan harga adalah mempertimbangkan kebijakan pemasaran perusahaan dengan melihat pada produksi, sistem distribusi, dan program promosinya. Jadi tetap dilihat atau dipertimbangkan, dihitung biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi gitu. Jadi perusahaan tidak dapat menentukan harga satu produk tanpa mempertimbangkan produk lain yang ditawarkan gitu. Demikian pula dengan saluran distribusinya. Harus diperhatikan ada atau tidak penyalur yang juga menerima sebagian dari harga jual gitu. Bila mana tanggung jawab promosi dilimpahkan kepada penyalur, maka margin yang diterima produsen menjadi lebih besar dan margin yang diterima oleh penyalur menjadi lebih rendah. Seperti telah diuraikan tadi gitu, bahwa perusahaan kebijakan pemasaran tidak dapat mengabaikan salah satu elemen bauran pemasaran. Jadi ketika harga ditetapkan, koordinasi dengan elemen lain bauran pemasaran sangat diperlukan gitu. Dan yang selanjutnya adalah memilih metode penetapan harga. Jadi semua informasi yang telah dikumpulkan di tahap sebelumnya, seperti informasi tentang permintaan biaya dan persaingan, dikombinasikan untuk memperoleh satu rumusan tingkat harga untuk produk yang ditawarkan. Jadi pemasar dapat menghadapi dua kendala dalam penentuan harga, yaitu yang pertama kompleksitas persaingan yang ada, dan yang kedua adalah informasi yang tidak lengkap, dan khususnya tentang permintaan dan biaya. Dan adanya dua kendala tersebut, pemasar berusaha menyederhanakan perhitungannya gitu. Jadi di sini ada 4 metode harga yang dimaksud. Yang pertama adalah penetapan harga yang berorientasi pada biaya, penetapan harga yang berorientasi pada persaingan, dan yang ketiga ada penetapan harga yang berorientasi pada permintaan, dan yang terakhir ada penetapan harga yang berorientasi pada pelanggan. Yang pertama kita bahas dulu adalah penetapan harga berorientasi pada biaya gitu. Jadi di sini ada beberapa macam metode penetapan harga yang berorientasi pada biaya. Yang pertama adalah metode penetapan markup atau cost plus gitu. Jadi di sini adalah metode penetapan markup ini adalah yang ditentukan itu adalah harga jualnya itu berasal dari biaya produksi plus markup, biaya yang ditambahkan dari biaya produksinya gitu, atau biaya produksi ditambah berapa persen mau dinaikkan gitu dikali biaya produksi, seperti itu dia. Jadi mau berapa persen dinaikkan dari harga biaya produksinya gitu. Selanjutnya yang kedua adalah penetapan harga yang berorientasi pada persaingan. Jadi faktor biaya kadang-kadang tidak menjadi perhatian utama bagi perusahaan dalam menetapkan harga produknya, tetapi faktor persaingan lebih diutamakan gitu. Khususnya tentang seberapa besar pesaing menawarkan harga produknya yang serupa dengan yang ditawarkan oleh perusahaan. Ini tidak berarti bahwa harga yang ditawarkan oleh perusahaan
harus selalu sama dengan harga pesaing gitu. Jadi beberapa perusahaan dapat menambahkan sejumlah tertentu di atas atau mengurangkan potongan tertentu di bawah harga rata-rata dalam industri gitu. Jadi harga yang ditawarkan akan disesuaikan bila mana harga distribusi berubah gitu. Jadi penetapan harga yang berorientasi pada persaingan semacam itu dianggap umum dalam industri, di mana terjadi atau terdapat kesulitan dalam menentukan biaya per unit secara akurat gitu. Jadi ya karena selalu ada perubahan-perubahan gitu. Jadi itu kadang-kadang agak sulit dalam menentukan secara akurat. Jadi ya mereka itu kadang-kadang buat suatu range harga-harga sekian sampai sekian gitu dalam penentuannya gitu. Tapi tetap ada hitungan matematisnya gitu. Jadi hal seperti ini dapat dijumpai uh, dalam industri yang sudah berada dalam tahap kedewasaan, di mana diferensiasi produk sangat kecil dan biaya dan pesaing kuat juga sedikit gitu. Selanjutnya adalah penetapan harga yang berorientasi pada permintaan. Itu yaitu ada satu pendapat bahwa dalam penetapan harga perusahaan harus mengetahui lebih dulu bentuk umum fungsi permintaan gitu. Jadi ini berarti bahwa perusahaan harus memperhitungkan berapa unit produk yang diharapkan terjual dari produk tersebut gitu. Jadi kira-kira berapa permintaan yang bakal terjual gitu. Baru kita kalikan berapa kira-kira harganya yang bisa dijual gitu. Jadi berdasarkan permintaan kira-kira forecasting ataupun apa namanya ramalan terhadap permintaan itu berapa terhadap produk itu gitu. Terus yang terakhir itu adalah metode penetapan harga yang berorientasi pada pelanggan. Yaitu penetapan harga yang berorientasi pada pelanggan dimaksudkan adalah untuk menangkap atau nilai yang dipersepsikan atau perceived value oleh pelanggan gitu. Jadi, apakah produk yang ditawarkan itu berupa barang atau jasa industrial yang membawa manfaat ekonomi dan fungsional gitu. Atau apakah suatu barang yang barang konsumsi konsumen yang manfaatnya lebih bersifat psikologis. Jadi pelanggan potensial biasanya mempunyai beberapa ide tentang apa yang mencerminkan harga atau mencerminkan harga mahal ataupun harga murah gitu. Jadi mereka mempunyai persepsi seperti dengan cara membandingkan harga-harga yang dibebankan oleh perusahaan atau pesaingnya pada manfaat atau nilai yang mereka pikir mereka dapat memperoleh dari pembelian produk tersebut gitu. Jadi oleh karena itu tujuan utama penetapan harga di sini sebaiknya adalah untuk memperoleh nilai produk seperti yang dipersepsikan oleh pelanggan seperti itu. Selanjutnya proses menetapkan harga. Halo, bisa mendengar suara saya? Halo. Oh, bisa-bisa ya. Oke, sebentar.
Jadi di sini adalah penentuan harga dasar dan laba yang diharapkan. Jadi kendala pemasar dalam menentukan harga adalah yang pertama adalah biasanya adalah kompleksitas persoalan yang ada gitu. Jadi biasanya adalah banyaknya hal-hal yang apa namanya, permasalahan yang tidak tidak diketahui atau persoalan-persoalan yang ada di lingkungan pemasar gitu eh, yang membuat harga dasar dan laba yang diharapkan gitu. Dan selanjutnya adalah apa adanya informasi yang tidak lengkap. Jadi mereka kadang-kadang bingung gitu ataupun bisa tidak akurat dalam penghitungan mereka karena beberapa misalnya ada informasi yang tidak bisa mereka apa namanya informasi yang mereka punya tidak lengkap ataupun tidak mendukung informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menetapkan harga seperti itu dia. Dan metode penetapan harga gitu. Metode penetapan harga yang pertama adalah penetapan harga yang berorientasi pada biaya. Ini sama seperti yang tadi dan juga penetapan harga yang berorientasi pada persaingan ya, yaitu penetapan harga yang berorientasi pada persaingan ini adalah yaitu harga-harga itu diperhatikan dengan pesaing kita yang ada baik itu yang sejenis ataupun pesaing yang memiliki produk substitusi dan juga produk-produk lainnya yang menginginkan konsumen membeli produk mereka gitu dan juga penetapan harga yang berorientasi pada permintaan yaitu banyaknya permintaan pasti akan mempengaruhi harga ya suatu produk gitu. Jadi semakin banyak permintaan, maka harga ya satu produk itu juga pasti akan jauh lebih mahal gitu. Jadi ketika permintaan itu rendah, itu pasti akan ketika permintaan rendah, maka pasti harga juga bakal lebih rendah gitu. Jadi mereka itu ibaratnya dua garis yang saling mengikut gitu. Ketika harga tinggi, permintaan juga pasti rendah gitu. Ketika harga rendah, permintaan pasti akan tinggi. Dan sebaliknya, pada saat permintaan tinggi, harga pasti akan lebih tinggi. Ketika permintaan rendah, maka harga juga akan lebih rendah gitu. Dan penentuan harga berorientasi pada pelanggan gitu. Jadi pastinya gitu, pelanggan sama sebenarnya dengan di atas dengan pelanggan dengan permintaan bahwa ketika pelanggan ataupun pembeli itu semakin banyak, maka harga juga pastinya akan lebih mahal gitu. Ketika harga tidak semakin permintaan tidak tinggi ataupun rendah, itu pasti harga akan semakin turun gitu. Ya, sudah selesai. Ya, terima kasih ada pertanyaan untuk perkuliahan kita yang ke-6 ini. Eh Malam ini tidak ada soal, tapi saya mau kalau tidak ada saya mau membahas sedikit tentang pertemuan selanjutnya. Eh, jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ada pertanyaan, Mbak Thomas? Kalau tidak ada biar saya lanjutkan. Kalau ada silahkan bertanya. Dan Mbak Suci jangan lupa di absen kawan-kawan kita yang hadir malam ini. Oh sudah ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak biar kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan?
Gimana ada? Boleh, 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 Mas Bagus, boleh. Mhm. Kenapa? Halo, Mas Bagus? Tentang AFTA ASEAN. Aha. Ini pertanyaannya apa itu AFTA gitu ya? Oh ya, oke. AFTA itu adalah kepanjangannya dulu adalah saya ketik aja kali ya, biar bisa kita semua lihat. ASEAN Free Trade Area, AFTA. Nah, itu adalah kepanjangan dari AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Jadi ini adalah tujuannya adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif gitu, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global gitu. Jadi ini adalah suatu perkumpulan ikatan perdagangan antar antar negara-negara ASEAN gitu. Jadi dia juga punya tujuan bagaimana secara bersama-sama anggota ASEAN ini membuatkan kerjasama dalam meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaatnya bagi suatu negara gitu. Ketika ikut misalnya ikut misalnya Indonesia, banyak sekali manfaat bagi Indonesia ketika ikut AFTA ini gitu. Yang pertama misalnya itu bisa membuka peluang pasar gitu bagi produk Indonesia. Yang kedua adalah biaya produksi yang semakin rendah tentunya gitu. Karena kadang karena kebijakan-kebijakan itu misalnya Indonesia misalnya makin dimudahkan misalnya menjual produk mereka ke negara-negara ASEAN. Buktinya sekarang misalnya kan contohnya itu misalnya produk-produk Indonesia bisa dijual semakin bebas ke seluruh negara ASEAN gitu karena udah perdagangan bebas gitu. Jadi apapun yang barang kita itu bisa masuk ke negara ASEAN yang lain. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mampu untuk memasuki atau bersaing di AFTA itu sendiri gitu. Jadi banyak sebenarnya tantangannya itu sebenarnya ketika misalnya negara kita itu tidak mampu bersaing dengan negara lain, jadi malah kita jadi kacau gitu. Contohnya gitu kan, ketika misalnya produk pertanyaannya apakah perdagangan aja atau tenaga kerja? Kalau dari apa sih free? Oh,